bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Menjelang hari raya Paskah, banyak orang Yahudi datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bacaan suci yang barusan kita dengar adalah babak kedua, momen Yesus bersama keluarga Maria dan Marta serta Lazarus. Kalau kita membaca perikop lain, mengisahkan tentang Yesus mengunjungi rumah Maria dan Marta, di mana Maria duduk di kaki Yesus untuk mendengarkannya, sedang Marta sibuk melayani para tamu. Dan Injil yang barusan kita dengar terkait dengan pengalaman ketika Lazarus mati dan kemudian Maria dan Marta sedang berduka ketika Yesus melintas di kota mereka. Marta lalu segera datang menjumpai Yesus dan menyampaikan harapannya bila mana ketika Lazarus dalam sakratul maut pasti Yesus bisa menyembuhkannya. Tetapi Yesus hadir bukan hanya sebagai seorang penyembuh. Ia bukan hanya seorang tabib yang dikenal banyak orang mampu menyembuhkan dari segala penyakit dan godaan setan. Tetapi Yesus menyatakan diri, "Akulah kebangkitan dan hidup." Dan ketika Lazarus dibangkitkan dari antara orang mati, menunjukkan kepada orang Yahudi, orang Israel dan kita semua bahwa benar, ya, Tuhan kita berkuasa atas hidup manusia. Lantas mungkin orang bertanya, kalau Yesus bisa menghidupkan Lazarus, kenapa ia tidak menghidupkan semua orang yang percaya kepadanya? Jika Tuhan melakukan demikian, maka tidak ada lagi yang menghargai kehidupan. Orang bisa saja sesuka hati mempergunakan waktunya selama di dunia ini. Maka manusia memiliki waktu yang terbatas, bukan hanya untuk berfoya-foya menikmati kehidupan ini, tetapi juga menunjukkan kelayakannya di hadapan Tuhan kelak. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menarik ketika Yesus melintas di kampung halaman Maria dan Marta, hanya Marta yang tergopoh-gopoh menjumpai Yesus dan melontarkan keluh kesahnya, sedang Maria tetap tinggal di rumah. Apakah Maria menjadi cuek? Apakah Maria kecewa karena Yesus tidak mengunjungi rumah mereka lagi? Atau apa? Jika kita bandingkan dengan kisah Yesus menjumpai kedua orang ini di rumah mereka, kita ingat bahwa Maria setia mendengarkan perkataan Yesus. Maka dapat kita renungkan bahwa Maria sesungguhnya bukan cuek, bukan tidak peduli,
tetapi ia sudah memahami arti kehidupan dan bahwa kehidupan serta kematian mesti diterima sebagai sebuah anugerah. Sukacita dan derita adalah kesempatan bagaimana manusia hidup di tengah dunia. Tentu kita sebagai umat manusia selalu berharap agar hidup kita itu senang-senang saja, selamat-selamat saja, mudah-mudah saja, semuanya diperlancar saja. Tetapi terkadang ada angin yang menerpa, ada kerikil yang membuat jalan kita goyah, ada batu yang membuat kita tersandung. Dan itu semua diperkenankan ada bukan untuk mencobai manusia, tetapi untuk menguji iman. Apakah ketika tantangan menghadang kita dapat setia kepada Tuhan Sang Kehidupan? Maka bersama Maria serta Marta yang mengakui, "Aku percaya Engkaulah Mesias, Anak Allah yang datang ke dalam dunia." Mari kita semakin beriman, bukan hanya percaya kepada Tuhan yang adalah penyelamat kita, tetapi juga penyelamat dunia yang kian hari mulai meninggalkan iman kepadanya. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.